Kita harus kompak ini dalam hal revisi UU PA. Kita harus kompak, tidak boleh ada dua versi, dua naskah akademik di Aceh yang lahir. Satu itu adalah milik rakyat, bukan DPR Aceh pun. DPR Aceh dalam hal ini hanya sebagai inisiator. Kita akan mengkolaborasikan semua pendapat yang ada di Aceh dan itu akan menjadi milik Aceh. Dan berharap ke depan kita juga draft nanti akan kita lakukan sosialisasi, dan apabila memungkinkan nanti akan ada pembubuhan tanda tangan dalam bentuk dukungan masyarakat Aceh. Dan DPR Aceh berharap bahwa hal ini adalah milik kita dan tidak perlu memberi kritikan-kritikan yang terkadang kritik itu kritik menghujat. Tapi cobalah, DPR Aceh sudah membuka diri, silakan datang ke DPR juga boleh, berkomunikasi langsung boleh, kirim melalui surat boleh, melalui email juga boleh, langsung ke DPR Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-16 tahun ke-3 edisi Kamis 13 Oktober 2022. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe, dan juga kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik pemirsa Pehtem, kita hari ini akan membahas tentang revisi Undang-Undang Pemerintah Aceh nomor 11 tahun 2006. Hal ini sangat penting, ini berkaitan tentang dana otsus Aceh yang sebelumnya 2% dan kini berkurang 1%. Nah, kita akan angkat tema tentang revisi UU PA untuk kepentingan siapa, bersama narasumber kita Mawardi MSA atau akrab disapa dengan Tengku Ade. Beliau adalah Ketua Badan Legislasi DPR Aceh. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Insya Allah kabar baik. Walau mohon maaf agak kurang sehat, lelah tapi baru sampai dari Manila ini. Oke, walaupun kurang sehat, terima kasih Bang sudah hadir di Pehtem. Hari ini kita membahas tema yang masih hangat tentang revisi UU PA untuk kepentingan siapa, ini tema kita Bang. Ini bagaimana sebenarnya UU PA itu bisa direvisi Bang? Sejarah awalnya nih, kenapa pentingnya direvisi? Pertama ingin saya sampaikan salam hormat saya kepada Pehtem yang telah mengangkat sebuah isu yang sangat penting sebenarnya. Pertama kita sampaikan bahwa revisi ini judulnya adalah revisi penguatan terbatas dan bersyarat. Artinya revisi yang dilakukan kali ini adalah revisi yang kita harapkan untuk memenuhi semua aspirasi perjuangan yang telah dituangkan dalam sebuah poin nota kesepahaman. Artinya kita berharap UU PA ini menjadi jawaban atas konflik yang selama ini. Di pelaksanaannya yang hampir mencapai 17 tahun, sekitar 16 atau 15 tahun perjalanan UU PA itu sendiri. Di dalam perjalanan kita melihat bahwa ada ketidaksinkronan antara UU PA dengan MOU di dalam pelaksanaannya. Dengan pelimpahan, pada intinya UU PA itu kan pelimpahan kewenangan. Dia judulnya pelimpahan kewenangan terhadap Aceh melingkupi semua sektor publik, terkecuali 6 hal yang tidak dilimpahkan. Nah, 15 tahun perjalanan UU PA sendiri, kita melihat kondisi Aceh yang hari ini semakin terpuruk dengan kondisi. Artinya ada yang salah di dalam pengaturan UU PA itu sendiri. Walau dipengaruhi oleh ada faktor-faktor yang lain kemungkinan. Nah, kita melihat bahwa kepentingan revisi UU PA ini sebenarnya memang tidak disuarakan dari kalangan elit yang ada di Aceh. Kalangan elit yang ada di Aceh terkesan menunggu, tapi ini adalah inisiasi daripada Forbes Aceh, DPR RI dan DPD RI yang mengusulkan judul proleg di 2019, prolegnas waktu itu. Setelah itu dimasukkan ke dalam proleg 2023
Prolegnas 2023. Berawal dari situ, DPR Aceh menyingkapi persoalan revisi ini dengan melakukan komunikasi instan dengan beberapa pihak, baik dengan DPR RI, dengan Porbes, dan dengan beberapa tokoh nasional untuk bagaimana melakukan persiapan sinkronisasi supaya dalam revisi kali ini benar-benar membawa dampak. Maka kita kasih judul revisi untuk mendukung dalam konteks terbatas dan bersyarat. Artinya ruang lingkupnya kita batasi. Syaratnya? Syaratnya tidak boleh keluar daripada ruang lingkup yang telah kita tentukan. Nah, karena revisi ini terbatas. Kalau tidak terbatas, itu judulnya bukan revisi. Bisa saja nanti dicabut undang-undang, dibuat undang-undang baru. Itu yang kita takutkan. Nanti kalau dicabut, akan malah tergerus, dan dalam waktu yang singkat untuk 2023 kayaknya kita melihat tidak akan sanggup DPR RI untuk membahasnya dengan waktu yang sangat singkat, karena 2023 itu kan sudah masuk tahun politik ya, minimal itu sampai bulan 6 itu harus sudah siap, mungkin itu. Oke, Bang Mawardi, ini terkait tentang revisi UU PA ini kan sangat urgen ya. Iya. Apa kaitannya dengan kekurangan dana otsus? Sebenarnya kita dalam konteks revisi UU PA ini tidak begitu berpatokan kepada dana otsus. Sebenarnya. Maksudnya tidak ada hubungan antara DOKA maksudnya dengan UU PA? Ya, secara UU PA ada hubungan, tetapi secara dalam konteks Memorandum of Understanding tidak ada penyebutan kalimat ada dana otsus, yang ada pelimpahan kewenangan. Yang setiap pelimpahan kewenangan itu seharusnya didukung oleh pelimpahan anggaran yang jelas terhadap dukungan terhadap beberapa kewenangan yang diberikan kepada Aceh. Tapi selama ini untuk mendukung daripada pelimpahan kewenangan itu didukung hanya oleh dengan dana otsus yang juknis penggunaannya tidak begitu ketat, sehingga kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh Aceh hari ini tidak begitu signifikan mendapat suntikan anggaran yang full dari pemerintah di tingkat Aceh selama ini. Sehingga kita melihat pelaksanaan syariat Islam, pendidikan daya yang sudah ada kanun, bahkan kita wajibkan 5% di dana untuk itu, terkadang tidak sampai. Ini yang menjadi persoalan. Jadi gini, tadi kan Anda katakan tidak ada hubungannya ya DOKA dengan UU PA ini. Artinya kalau misalnya ini ada pemberitaan ya, pemirsa PTM, katanya kalau seandainya revisi undang-undang pemerintah Aceh itu tidak direvisi, maka tidak bisa diajukan misalnya dana otsus sebanyak 2% lagi, atau sisanya tinggal 1%. Benarkah seperti itu, Bang Mawardi? Iya, secara konteks regulasi nasional di Kementerian Keuangan, kalau tidak ada perintah undang-undang sudah semestinya memang tidak bisa dianggarkan. Nah, tetapi kita Aceh dalam konteks merevisi UU PA ini kita tidak berpatok sepenuhnya pada mengharapkan bahwa harus ada anggaran, tapi kita berharap pada pelimpahan kewenangan sebagaimana yang telah dijanjikan. Dan setiap pelimpahan kewenangan itu harus disertai dengan dukungan anggaran dalam bentuk apapun, tidak mesti dana otsus. Nah, tapi secara faktanya? Secara faktanya selama ini inilah ada kekeliruan dalam hal memaknai dana otsus. Di satu sisi kami di Aceh memaknai dana otsus itu sebagai dana kompensasi terhadap 30 tahun terjadi peperangan di Aceh. Kompensasi dalam artian itu kompensasi perang namanya. Tetapi di dalam pelaksanaan memang iya kita sudah menggunakan anggaran itu untuk kemaslahatan umat, misalnya terhadap JKA, penggunaan untuk pengobatan gratis, untuk beasiswa anak yatim, pembangunan pendidikan daya, pembangunan masjid, itu sudah kita digunakan uang anggaran itu. Ya. Nah, di dalam konteks hubungan antara dana otsus, di satu sisi kita memang membutuhkan dana otsus itu, tidak. Tapi dalam konteks bahwa kita merevisi ini dihadapkan pada kepentingan dana otsus semata, tidak. Kita hanya ingin dalam konteks revisi ini yang sangat penting adalah pelimpahan kewenangan secara mutlak
sebagaimana yang telah dijanjikan. Di dalam Undang-Undang 23 itu disebutkan bahwa kewenangan itu dibagi kepada dua. Ada kewenangan secara absolut dan kewenangan konkuren. Nah, sangat jelas bahwa semua pemerintah Aceh akan melaksanakan pemerintahannya dalam semua sektor publik terkecuali 6 hal. 6 hal inilah yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di Aceh, kewenangan yang absolut. Pertahanan keamanan, kebebasan beragama, kehakiman, fiskal dan moneter. Nah, ini yang menjadi. Selebihnya adalah ini pelimpahan kewenangan kepada Aceh dan diatur dengan regulasi baru, dengan kanun. Nah, tapi selama ini yang terjadi bahwa hal yang sudah dilimpahkan yang menjadi kewenangan Aceh selama ini tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Di satu sisi tidak ada dukungan anggaran yang penuh, di satu sisi terbentur dengan regulasi yang lain karena di dalam UPA itu tidak sepenuhnya melimpahkan kewenangan ini menjadi kewenangan Aceh. Silakan kalian atur. Oke. Kanun ini kanun kalian akan setara misalnya dengan PP. Tapi selama ini tidak. Kanun kita malah terbentur dengan PP. Nah, sementara itu sama-sama perintah undang-undang. Nah. Jadi itu maksudnya ada kewenangan yang memang tidak implementatif. Tidak implementatif. Direvisi. Iya. Nah, itu di dalam MOU ya, Butir. Berapa aspek nih yang harus direvisi nih ya, Bang? Kalau kita lihat banyak aspek. Aspek pertama terhadap pengelolaan migas. Zona ZEE itu yang hari ini masih ada multitafsir di dalam PP migas itu sendiri, bahwa ada kebijakan 12 mil itu 12 mil ke darat 70% untuk Aceh, 12 mil sampai lepas pantai itu 30% untuk Aceh, 70% untuk pusat. Itu kan terjadi kan multitafsir itu. Kewenangan itu kan di dalam itu diatur dengan Undang-Undang 23 tentang Undang-Undang Pemerintah Daerah. Nah, kita ingin zona itu juga minimal walaupun pembagian hasil segitu, tetapi di dalam konteks operatornya itu juga harus jelas pembagiannya supaya masyarakat Aceh menikmati pembangunan ini. Jangan seperti zaman dahulu hasil bumi Aceh dihisap, tapi kehidupan rakyat kita kan makin morat-marit, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Untuk bekerja pun kadang susah. Artinya tidak clear nih UUPA yang tercantum dalam MOU nih. Tidak akan clear karena begini, di dalam sejarah pembuatan undang-undang itu kan cuma 8 bulan waktunya. Sebuah undang-undang yang dilahirkan 8 bulan tidak akan maksimal. Maka pemerintah pusat dalam hal ini kita sangat menyadari dan mereka juga sangat menyadari bahwa undang-undang yang dibuat dalam waktu 8 bulan tidak akan maksimal. Nah, maka dibutuhkan maka setelah undang-undang itu sebenarnya diuji sekitar 20 tahun. Nah, kan? Oke. Ya, ini kan sudah masuk 18 tahun. Kenapa terkesan tergesa-gesa Bang Mawardi untuk disahkan? Karena perintah daripada MOU itu 18 bulan sudah ada undang-undang. Apakah ini dia jadikan alat politik ke pusat untuk Aceh? Kita tidak tahu. Karena itu. kan yang menikmati ini kan petinggi-petingginya juga Bang Mawardi kan. Kalau misalnya kita melihat histori nih MOU dan ya, pertama tidak sepenuhnya terrealisasi. Ya, saya melihat begini, dalam konteks pemerintah pusat kan ada kecurigaan. Mereka menaruh curiga kalau kita limpahkan kewenangan, apakah mereka sanggup, apakah mereka akan berubah pikiran nanti setelah banyak uang akan bicara merdeka lagi. Kan ini yang menjadi kecenderungan selama ini di pemerintah pusat. Tapi setelah perjalanan 17 tahun dan menjelang 18 tahun ini saya melihat pusat sudah semakin mengerti bahwa masyarakat Aceh itu sudah hidup nyaman dengan apa yang sudah didapat hari ini dan tetapi dalam artian harus implementatif, harus dijawab. Pemerintah pusat harus menjawab ini. Harus menjawab bahwa dengan apa dijawab? Dengan implementasi semua butir perjanjian yang sudah dijanjikan itu saja sudah cukup bagi kita Aceh sebenarnya. Kita nggak minta yang muluk-muluk. Nah, artinya kan masih banyak butir-butir yang belum terrealisasi ya. sehingga ada belum terrealisasi sepenuhnya maksudnya. Di dalam undang-undang ini sebenarnya sudah ada klausul ataupun pasal yang memberikan kewenangan. Okay. Tetapi kewenangan tersebut masih diikat dengan NSPK misalnya, dengan peraturan perundang-undangan di ujungnya diikat. Nah, dan misalnya kita coba contohkan di pasal 7. Pasal 7 menjadi sebuah pasal yang sangat inti di dalam pelimpahan kewenangan. Itu di pasal 7 itu menyebutkan bahwa
yang dimaksud dengan di ayat 2 pasal 7 ayat 2 tentang pelimpahan kewenangan, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan secara nasional di Aceh, koma. Nah, itu kan, koma, pertahanan nasional, keamanan fiskal dan moneter, keamanan nasional, eksternal, kehakiman, kebebasan beragama. Kalau kita hitung sudah jadi 7. Nah, jadi kewenangan secara nasional sebenarnya masih berlaku untuk di Aceh semuanya. Selama ini yang kita rasakan, tidak ada pelimpahan kewenangan. Nah, walau di dalam undang-undang itu disamarkan dalam bahasa hukum sebenarnya. Tapi ketika implementatif, kita sangat merasakan di beberapa produk aturan kanun yang berbenturan dengan PP itu sendiri malah. Artinya tidak implementatif secara keseluruhan Tidak, ya, iya, Pak. Tapi belum sebutkan implementatif. tadi pemerintah pusat melihat ya dengan masyarakat Aceh terlalu nyaman mungkin ya. Nyaman, apa maksud nyaman Anda sebutkan tadi? Apakah kita melihat nih Bang Mawardi, anggaran yang yang mengalir di Aceh ya dari 2008 sampai hari ini itu sebesar 88 triliun. Ini dari butir-butir MOU hasilnya. Apakah yang nyamannya itu pejabat atau elitnya atau masyarakat? Karena kita lihat pemirsa PSM ya, masyarakat Aceh masih dikategorikan termiskin di Sumatera seperti itu. Baik, saya paham itu. Kenyamanan yang dimaksud di sini bukan nyaman dalam konteks sejahtera ya. Nyaman bahwa dengan perdamaiannya orang Aceh sudah dapat menerima bahwa kita berdamai, tidak lagi berkonflik. Itu kenyamanan yang dimaksud. Tetapi inilah yang menjadi sebuah dasar kenapa dipertanyakan UU PA ini sendiri. Karena dengan anggaran yang 80 triliun selama berapa belas tahun itu, Aceh terjebak dalam hari ini di sektor kemiskinan. Kita mendapat juara 1 di Sumatera, juara 6 di seluruh nasional. Sektor pendidikan kita juara di angka 27. Nah, ini kan menandakan implementasi daripada undang-undang ini gagal sebenarnya. Terlepas dari indikator apapun lah dulu. Karena diuji sebuah undang-undang itu dari tingkat keberhasilan 20 tahun setelah diimplementasi sebuah aturan itu, bagaimana kondisi masyarakat yang hidup di sana? Atau Anda mau mengatakan seperti ini Bang Mawardi, mungkin undang-undangnya sudah tepat, penguasanya yang nggak tepat ngurusin rakyatnya, benar nggak seperti itu? Bisa dikatakan demikian. Soalnya angka 88 triliun ini tidak sedikit ini. Iya. Kalau misalnya tapi begini kita lihat. Kalau kita melihat membayangkan sebuah angka 80 itu ditumpuk dalam suatu gudang itu mungkin terlalu besar. Tapi ketika dibangun Aceh yang sudah dilanda konflik berapa puluh tahun, yang jalan di Aceh kita lihat hari ini itu tidak ada apa-apanya. Coba hitung 80 triliun, coba hitung jumlah jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten yang ada di Aceh. Berapa? Itu aja nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Coba dibayangkan kita buat masjid untuk JKA berapa triliun sudah habis per tahun. Sudah itu nggak banyak. Apalagi ada yang terkorup misalnya. Misalnya kita katakan. Nah, 80 triliun. Misalnya anggaran Aceh dalam per tahun itu 16 triliun, 17 triliun. Itu ada belanja pegawai, atau ada belanja yang habis pakai. Yang belanja untuk infrastruktur dan belanja barang dan jasa itu berapa? Sedikit. Jadi cara menghitung uang itu begitu sebenarnya. 80 triliun kita anggap bahwa Aceh masuk dalam morat-marit. Tapi belum ada dibandingkan apa-apa. Provinsi lain kan ini sudah istimewa. Iya, sudah istimewa. Dan kalau misalnya sudah Anda melihat tadi membaca data misalnya Aceh termiskin, kemudian bayi stunting nasional lagi peringkat 3 kemudian pendidikan juara 24, kemudian pengangguran 6%. Ini kan menunjukkan kebobrokan penguasanya, salah mengatur anggaran. Iya. Di satu sisi kita mengatakan bahwa ada salah memang di dalam pengaturan anggaran. Tetapi dalam konteks Aceh baru bangkit dengan anggaran yang sedemikian, dengan dana itu terlalu banyak digelontorkan kepada infrastruktur sebenarnya. Baik, di daerah infrastruktur. Ya kan? Di PUPR memang sudah infrastruktur. Ada rumah duafa lagi infrastruktur. Ada pembangunan masjid juga infrastruktur. Nah, wajar kalau dari dampak pembangunan sebenarnya rakyat Aceh sudah merasakan ada pembangunan yang begitu signifikan sebenarnya setelah kita damai ini. Terbangun jalan ruas, jalan-jalan itu sudah dirasakan memang dengan adatnya dana otsus. Nah, tapi dalam konteks membangun ekonomi di Aceh
Ini yang mungkin bisa kita katakan ada kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Kegagalan, bukan kesalahan. Ya, ketika salah itu makanya dampaknya menjadi gagal, ya kan? Nah, itu bisa kita katakan karena di hari ini kita melihat misalnya dinas peternakan, dinas pertanian, baik Aceh maupun di tingkat kabupaten kota, mereka tidak bisa menjadi pilot project. Tidak ada satu pilot project yang bisa dicontohkan. Misalnya Geci hari ini sibuk studi banding keluar daerah. Orang kecil lain pernah nggak studi banding ke Aceh untuk melihat tentang bagaimana mereka membangun ekonomi setelah tsunami yang diporak-porandakan dan konflik? Tidak ada. Tidak ada proyek percontohan. Mau kita pergi melihat percontohan sapi misalnya. Sapi kurus juga. Ya kan? Artinya mereka juga gagal. Perlu dipertanyakan sumber daya manusia yang ada di birokrasi itu sendiri. Ya, termasuk di DPRA juga apa yang sudah diperjuangkan sama DPRA untuk revisi undang-undang ini, Bang Mawardi. Sejauh ini Anda melihat kita sudah melakukan komunikasi dan sebagaimana kemarin itu Ketua DPRA sudah membuat statement di Serambi bahwa Aceh sedang mempersiapkan draft naskah akademik dan akan ada draft daripada rancangan UPA itu sendiri yang akan kita serahkan. Dan kita berharap kepada seluruh stakeholder yang ada di Aceh, mau apakah ormas ataupun apa namanya yang ada di Aceh. DPR Aceh sudah membuka ruang publik untuk memberi informasi, memberi saran, dukungan terhadap poin-poin apa saja terhadap untuk memperkuat UPA itu sendiri. Dan kita sudah berkomunikasi beberapa kali, bahkan sudah pernah melakukan komunikasi secara langsung dengan Badan Legislasi Aceh, Badan Legislasi DPR RI, untuk bagaimana mengatur sebuah strategi dalam hal pembahasan ini. Bagaimana keterlibatan DPR Aceh sebagai representatif daripada rakyat di dalam kolaborasi revisi daripada UPA ini. Apa sudah dapat respon dari DPD atau DPRI? Sudah. Mereka sudah terbuka. Tapi beberapa ini saya dapat ya informasi di media, Bang Mawardi, beberapa bulan atau beberapa minggu yang lalu ada seminar ya dari DPD, kemudian Ketua DPRA walk out. Itu kenapa? Itu cuman saya lihat ada miskomunikasi dalam artian begini. Selama ini Aceh selalu kenapa begini, di UUPA itu di pasal berapa saya udah lupa, entah 196 kalau nggak salah saya, itu ada pasal bahwa setiap kebijakan undang-undang secara nasional untuk Aceh, apakah merubah ataupun undang-undang baru, itu harus melakukan konsultasi dan pertimbangan. Nah, selama ini Aceh selama yang sudah ke belakang kita dengar cerita daripada para pendahulu. Mereka datang kemari, duduk minum kopi, bicara kayak gini. Ini sudah dianggap sebagai konsultasi. Nah, ini yang menjadi persoalan. Kenapa Ketua DPR waktu itu well out? Karena tidak ada satu penjelasan ini dalam rangka apa. Apakah konsultasi, apakah meminta pertimbangan. Jangan-jangan nanti ditulis bahwa kita sudah melakukan konsultasi. Ini yang menjadi persoalan. Sementara di Tatip DPR Aceh kita sudah mengatur setiap pemberian rekomendasi, pertimbangan yang bersifat dampak luas terhadap Aceh apapun itu namanya harus diputuskan dalam rapat paripurna. Nah, kan tidak boleh ada konsultasi secara duduk-duduk di ruang terbuka, tidak diakui deh sebenarnya. Nah, itu secara tertib kelembagaan DPR Aceh. Oke, Bang Mawardi, menarik sekali ya pemirsa PSTM terkait tentang pembahasan revisi UU PA Aceh ini. Tapi ini Bang Mawardi ada informasi katanya pencalonan independen dihapus, benar tidak? Saya tidak sampai pada informasi yang demikian. Artinya hanya isu? Tidak ada. Dalam ruang lingkup yang kami bahas tidak termasuk. Tidak termasuk dalam penghapusan tidak. Kita di ruang lingkup kita pertama terhadap sisi filosofis daripada undang-undang PA itu sendiri yang selama ini kan tidak dimasukkan, bahwa filosofisnya berdasarkan perjanjian damai MOU Helsinki, tidak. Kita berharap di filosofis di poin pertimbangan itu pembukaan undang-undang itu harus ada dicantumkan bahwa dasar daripada UPA ini sendiri adalah MOU Helsinki. Itu satu. Yang kedua, tentang pengelolaan migas. Dan itu tentang
zakat pengurangan pajak. Setelah itu tentang pengelolaan sumber daya alam, pertambangan. Itu bagaimana penjelasan. Setelah itu tentang pelabuhan bebas Sabang yang selama ini tidak jelas dukungan anggarannya dari mana. Pelimpahan kewenangan ada di undang-undang, tapi yang menjadi Itu anggarannya tidak jelas. Nah, dan juga ada di beberapa sektor lain, misalnya tentang terhadap kedudukan kanun itu sendiri yang supaya diakui setingkat mana dia dalam hierarki undang-undang Indonesia. Itu harus diperjelas. Jangan sampai nanti kanun yang menjadi pendelegasian langsung dari undang-undang dia kalah juga dengan PP, nanti dianggap selama ini perda. Kalau perda bagaimana pelimpahan kewenangan? Nggak ada lah kewenangan Aceh kan. Ini yang menjadi persoalan. titik kesalahannya di mana? Apakah memang di poin MOU sendiri? Ini kan antara Bukan MOU. Yang pembahasan ini kan ada orang yang membahasnya antara RI dengan Aceh seperti itu. Ini kan kesepakatan ini Bang. Ya, yang kesepakatan MOU. MOU. Tertuang dituangkan ke dalam undang-undang. Nah, ketika dituangkan ke dalam undang-undang inilah yang tidak. Yang membahas siapa? Yang membahas UU DPR RI. DPR RI ya. Ya. Kan? Artinya kan kesalahpahaman di situ. Ya, makanya memang leading sektornya memang mereka. Undang-undang ini tidak bisa dibuat oleh DPR. DPR hanya mengusulkan draft, mengusulkan pendapat saja. Oke, sesuai tema kita Bang Mawardi, revisi UPA untuk kepentingan siapa nih? Ini belum dijawab. Kepentingan siapa ini? Apakah kepentingan pejabat, elit politik, penguasa, atau memang masyarakat? Kalau kita katakan kepentingan pejabat, sama sekali tidak mungkin. Ketika kita ingin misalnya pembagian hasil alam yang jelas dengan bagaimana konteks kerjasamanya dengan pemerintah, yaitu tentang misalnya semuanya muara sebenarnya untuk masyarakat Aceh. Kalau kami pejabat publik paling kan 5 tahun, 10 tahun. Dan apa yang bisa kami nikmati dari misalnya ketika misalnya pemerintah pusat memberikan kewenangan seluas-luasnya, kan tidak ada. Tidak, kalau dalam konteks itu tidak bisa kita menjustifikasi bahwa ini kepentingan, terkecuali misalnya. Tapi kan cukup dirasakan ya, artinya bisa kita lihat persentase siapa yang merasakan kepentingan ini seperti itu. Kan kita bisa melihat sekasat mata ini Bang. Ya, tergantung meskipun sisi. ini duduknya di DPR. Ya, tergantung sisi mana kita melihat sebenarnya. Sisi mana melihat, karena kenapa yang menjadi justifikasi adalah para pejabat dalam artian eksekutif dan legislatif, karena memang leading sektor daripada pengelolaannya memang di sana DPR Aceh, dan yang dikatakan pemerintahan itu DPR Aceh dan eksekutif dan gubernur. Itulah pemerintahan namanya. Ketika mereka yang mengelola, otomatis ya yang menjadi target sorotan kan di sana. Nah, di dalam yang salah, kalau memang salah itu di kebijakannya. Misalnya ada proyek mubazir, ada proyek yang tidak tepat sasaran, ada kebijakan politik anggarannya ditentukan terhadap bukan atas kebutuhan, tetapi di atas kepentingan. Itu yang menjadi salah sebenarnya di dalam pelaksanaan. Dan itu Anda mengakuinya ya. Kalau misalnya banyak juga, maksudnya penguasanya memang tidak. Ya, kita mengakui. DPR Aceh sangat mengakui. Karena kita memang kritik itu dan menjadi tugas. Karena kami adalah representatif daripada masyarakat. Dan juga mengawas anggaran. Ya. 3 hal yang melekat itu pada DPR itu sudah memang. Oke, 18 tahun ya, 17 menjelang 18 tahun ini berjalannya UPA. Apa yang sudah masyarakat Aceh dapatkan ini, Bang Mawardi? Kalau dilihat dari sisi pembangunan, kita sudah ada dibandingkan tahun dulu, kan? Kalau saya berbicara melihat dalam konteks Aceh damai hari ini, sebenarnya Aceh sudah bangkit dari keterpurukan yang sangat nyata. Mungkin adik ini tidak pernah merasakan bagaimana kondisi di bawah 90-an ke bawah itu. Saya merasakan kondisinya. Orang Aceh tidak pakai jilbab. Orang Aceh tidak budaya bilik salam. Di setiap pesta itu harus ada ganja untuk pesta anak muda. Setelah itu di kota-kota besar ada praktek prostitusi, ada tempat minum minuman keras. Di kampung-kampung itu di pos jaga orang main truk, main batu, main apa sajalah.
nggak budaya tutup aurat tidak ada lagi. Orang-orang tua itu pakai celana puntung, pakai kain sarung di sini, duduk di warung-warung. Nah, setelah kita GAM melakukan perjuangan dengan masyarakatnya, kita bangkit hari ini. Artinya jati diri Aceh walaupun tidak sepenuhnya kita sudah dapat. Itu dari sektor itu. Nah, dari sektor implementatif daripada butir perjanjian MOU, ini yang menjadi sebuah kendala yang tidak terrealisasi sepenuhnya. Sehingga hari ini sudah ada suara-suara sumbang dari publik Aceh, katakanlah orang-orang yang pemerhati dan merasakan betul bagaimana kondisi Aceh dulu dan sekarang, dan ketika tidak sesuai dengan harapan yang besar masyarakat Aceh ketika masuk dalam era perdamaian dengan ada MOU, masyarakat menaruh sebuah harapan besar sebenarnya. Nah, ketika harapan itu tidak tercapai, pasti ada kekecewaan yang muncul hari ini, dan kekecewaan tersebut kita harus dijawab dengan apa? Ya, dengan bagaimana ini harus ada perubahan yang nyata, baik dari segi undang-undang, dari segi kultur masyarakat Aceh sendiri, dan yang sangat penting adalah pelaksana, stakeholder pelaksana pemerintah, baik DPR maupun eksekutif dan legislatif. Karena menjadi ujung tombak berhasil tidaknya sejahtera, tidaknya ini adalah di lembaga ini yang sangat penting. Dan kita berharap masyarakat terus mengawal hal ini. Pengawalan yang dilakukan tidak dengan cara berkoar-koar saja. Pengawalan dilakukan mulai dari kampanye, dari pemilu itu harus melahirkan orang-orang yang cerdas, orang-orang yang punya karakter, orang-orang yang punya akhlak, ini yang sangat penting. Ini jangan hanya setelah lewat, ketika selama ini kita melihat dalam konteks masyarakat kita dalam hal mengkritik, iya, tapi ketika melahirkan pemimpin di pemilu itu terkadang tidak sesuai juga. Mereka lebih cenderung memilih pemimpin didasarkan pada apa yang didapat hari ini. Nah, jadi faktornya ada karena kain sarung, karena uang 100.000. Oke, ini kembali lagi kepada masyarakatnya nih Bang Mawardia, dalam pemilu ini menjadi pelajaran juga untuk pemilu ke depan 2024 nih Bang Mawardia, terkait tentang bagaimana sebenarnya, karena selama ini memang mungkin masyarakat ya sudah banyak kecewa ini. Iya, kecewa. Kecewa terhadap bagaimana pemimpinnya ya, bagaimana gubernurnya, bagaimana DPR-nya juga. Misalnya DPR ini duduk-duduk aja, meskipun wakil rakyat tapi nggak ada suaranya gitu kan. Selama ini kan seperti itu. Nah, apakah ini selama 18 tahun siapa yang menurut Anda yang paling banyak menerima dana Otsus ini? Apakah misal kepemimpinan Irwandika atau memang Pak Nova Iriansyah nih ya, Bang Mawardi? Ini Anda harus yang banyak mengelola dananya maksudnya. Iya, tetapi tetap tidak ada prestasi seperti itu. Iya, kalau kita lihat di periode pertama itu kita baru angka berapa triliun, baru 4 triliun waktu pertama kan, itu berjalan meningkat sampai di tahun 2000 di periode di era Dr. Zeni Muzakir Manaf, setelah itu era Irwandi Nova juga kan, itu kan semakin meningkat karena APBN kita semakin besar, karena dihitungkan dari DAU itu 2% dari DAU sehingga mencapai angka 8 triliun kadang per tahun. Nah, kita bicara flashback sampai 2022 ke belakang, itu kan. Kedua pemerintahan ini yang besar sebenarnya. Irwandi dengan Nova ya. Ya, itu ini yang paling besar anggarannya, mencapai 8 triliun. Dan tidak pantas kalau seandainya dengan angka seperti itu Aceh seperti ini. Iya, ditambah lagi dengan ketidakmampuan pemerintahan dalam hal mengelola anggaran, artinya ada silpa yang begitu besar kan. Ada silpa. Mereka gagal total sebenarnya. Kan kita DPR Aceh sudah memberi rekomendasi, terutama Partai Aceh waktu itu, bahwa gubernur terburuk sepanjang sejarah adalah Nova Iriansyah waktu itu. Kita sudah memberi penilaian waktu itu. Karena apa? Karena dengan angka silpa itu kan tidak logis angka silpa mencapai 4 triliun itu. Tapi sampai hari ini juga tidak ada perubahan ya, Bang Mawardi. Baik, Bang Mawardi, ini waktu kita sangat terbatas. Silakan sampaikan untuk closing statement kepada masyarakat Pehtem ataupun kepada pemerintah. Silakan. Baik,
Kami saya atas nama pribadi dan atas nama kelembagaan pertama mohon maaf di atas semua keterbatasan yang kami miliki. Tapi pada etikat baiknya kita sudah akan melakukan yang terbaik lah. Kita tidak tinggal diam dalam hal ini. Berharap kepada seluruh masyarakat Aceh, stakeholder, para pemerhati yang ada di Aceh untuk mengawal. Kita harus kompak ini dalam hal revisi UPA. Kita harus kompak, tidak boleh ada dua versi, dua naskah akademik di Aceh yang lahir. Satu itu adalah milik rakyat, bukan DPR Aceh pun. DPR Aceh dalam hal ini hanya sebagai inisiator. Kita akan mengkolaborasikan semua pendapat yang ada di Aceh dan itu akan menjadi milik Aceh. Dan berharap ke depan kita juga draft nanti akan kita lakukan sosialisasi dan apabila memungkinkan nanti akan ada pembubuhan tanda tangan dalam bentuk dukungan masyarakat Aceh dan DPR Aceh berharap bahwa hal ini adalah milik kita dan tidak perlu memberi kritikan-kritikan yang terkadang kritik itu kritik menghujat. Tapi cobalah, DPR Aceh sudah membuka diri. Silakan datang ke DPR juga boleh, berkomunikasi langsung boleh, kirim melalui surat boleh, melalui email juga boleh, langsung ke DPR Aceh. Kita sama-sama duduk dan tim yang sudah dibentuk ini akan lebih besar lagi ke depan untuk mengawal ini secara bersama karena nilai tawar kita hari ini kan sebenarnya adalah masyarakat itu sendiri. Nilai tawar kita dengan pemerintah pusat dalam hal melakukan negosiasi. Jadi ini pesan kami, DPR Aceh selalu terbuka dan Bapak Ketua kami dan pimpinan DPR Aceh juga sangat concern di dalam hal ini. Beliau selalu menelpon saya menanya bagaimana perkembangan naskah akademik karena kebetulan saya juga diperintahkan sebagai koordinator daripada revisi UPA itu sendiri. Oke. Demikian. Baik, terima kasih Bang Mawardi atas waktunya. Baik pemirsa PTM, tonton terus podcast kita di setiap Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaik. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.